Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Mari kita membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa ini Tuhan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau mengalami kebaikan-Mu, mau mengalami keajaiban dan keajaiban yang Engkau berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan.
buat kasih yang ajar Tuhan buat setiap kami Tuhan di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan, bakar setiap kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, seberapa percaya di tempat ini bahwa Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Dialah satu-satunya sumber kehidupan bagi kita. Mari kita bawa hati kita bersuka karena-Nya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama sebut namanya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sama-sama bersama namanya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dikatakan ada satu sobat yang selalu setia. Dia selalu ada di baik saat kita susah maupun senang. Puji namanya. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama katakan. Satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia
belas kasihan-Mu Tuhan. Kami merasakan kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan berkat-Mu yang selalu tercurah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu Tuhan yang telah kami Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang begitu besar, Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Terus menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kami puji, kami terus rasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
kebaikan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh menerima firman Tuhan yang akan menjadi pedoman penuntun dalam hidup kami. Tuhan Yesus, urapi setiap hati-hati kami, pendengaran kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa fokus terhadap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak hilang begitu saja, tidak dicuri oleh iblis. Setiap tekanan-tekanan, masalah-masalah yang ada pada saat ini yang mengganggu konsentrasi kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang akan ambil alih, Engkau yang akan menguasai jalannya ibadah ini sampai akhirnya. Tuhan juga yang akan berkati anak-anak Calvary Kids, berkati guru yang akan mengajarnya, kami percaya. Tuhan juga yang akan menumbuhkan benih di dalam setiap hati anak-anak kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita kalau pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara, nafas yang segar ya, dan kerinduan kami Tuhan adalah Tuhan akan terus tambahkan jiwa di tempat ini ya. Amin. Sehingga tidak ada lagi bangku yang kosong, bahkan nanti ibadah hanya satu kali saja di hari Minggu, tetapi bisa berkali-kali ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya ya bahwa kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi itu karena ada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dan kita tahu ya bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semakin menyadari bahwa hidup ini adalah indah. Hidup ini adalah seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang ingin membawa kita juga kepada pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan, sampai kita akan kembali lagi kepada Dia, Sang Pencipta kita ya. Nah, puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya membawakan tema tentang God's mercy ya. God's mercy artinya belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari anugerah Tuhan. Saya membaca di sebuah artikel begini ya saudara ya. Belas kasihan adalah tindakan menahan hukuman yang pantas kita terima. Sementara kasih karunia atau anugerah adalah tindakan memberikan kebaikan yang tidak pantas kita terima. Dalam belas kasihannya, Tuhan tidak memberi kita hukuman yang pantas kita terima, yaitu neraka ya. Sementara dalam kasih karunia-Nya, Tuhan memberi kita hadiah yang tidak pantas kita terima, yaitu surga. Jadi saudara, belas kasihan atau mercy dan kasih karunia atau anugerah atau grace ya, itu adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan, dan keduanya mewakili sifat kasih Tuhan ya. Saudara, keselamatan, pengampunan dosa itu adalah anugerah ya. Anugerah Tuhan atau kasih karunia. Efesus 2 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara, setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, yang mengikut Dia, kita sadar ya bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah mengasihi kita ketika kita juga masih berbuat dosa. Tuhan itu mengasihi, itu adalah belas kasihan Tuhan ya. Belas kasihan Tuhan atau kemurahan Tuhan atau mercy mencegah manusia, tadi dikatakan, untuk menerima hukuman dan membawa manusia itu kepada pemulihan, terutama pemulihan kita dengan Tuhan ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kita semua jadi umatnya ya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya tidak dikasihani bukan Tuhan gak mengasihi, tetapi kita gak sadar waktu hidup kita dikuasai dosa, kita merasa, oh aku tuh gak dikasihani, aku tuh mungkin gak berharga, seperti itu ya. Tapi setelah kita
menerima anugerah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu ya bahwa kita ini beroleh belas kasihan. Amin. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Saudara, di dalam kitab suci dikatakan dipenuhi dengan kisah tentang Tuhan yang menggunakan orang-orang yang tidak sempurna untuk mencapai tujuannya. Jadi keselamatan itu tidak didapat karena perbuatan baik kita, ya saudara ya. Walaupun kita memang harus berbuat baik, tetapi perbuatan baik itu tidak bisa menebus. Artinya gini, oh gue berbuat baik supaya selamat gitu, enggak. Tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik gitu ya. Nah, ada banyak contoh tentang belas kasihan yang diberikan Tuhan dalam perjanjian lama maupun baru. Saya akan berikan beberapa contoh saja. Ya, di perjanjian lama ada Daud yang dikatakan adalah selalu ditulis orang yang dikenal Tuhan dikatakannya. Tetapi dia juga memiliki dosa-dosa. Daud ini pernah melakukan dosa, melakukan zina, yang membunuh, gitu ya. Kemudian ada Abraham yang dikatakan bapak orang percaya, tetapi Abraham pada mulanya juga merasa takut, pernah berbohong, gitu ya. Sarah istrinya pun pernah tidak sabar, gitu. Yakub seorang penipu, Musa yang keras kepala dan ragu-ragu, kemudian ada Rahab yang adalah seorang pelacur. Bahkan orang Israel dikatakan memberontak berkali-kali terhadap Tuhan. Namun Tuhan tetap menggunakan mereka semua untuk mencapai tujuannya. Itu belas kasihan Tuhan. Di perjanjian baru ada Saulus, dia adalah seorang penganiaya umat Kristen, anak-anak Tuhan dikatakan. Tapi Tuhan mengubahnya, ya, sehingga menjadi Rasul Kristus dan menulis hampir separuh perjanjian baru. Kemudian Petrus, ada Petrus yang temperamen, terus pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan menggunakan dia untuk berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Thomas yang semula orangnya ragu-ragu, dikatakan Tuhan juga menggunakan dia untuk mengabarkan Injil, dan masih banyak lagi. Kalau saya berikan contoh jadi panjang ya. Itu hanya beberapa contoh saja. Jadi mulai dari sejak perjanjian lama perjanjian baru, belas kasihan Tuhan itu ada. Walaupun saat itu Tuhan Yesus belum lahir gitu ya, tetapi itu adalah belas kasihan Tuhan buat kita semua. Sampai penggenapannya ketika Tuhan Yesus lahir dinyatakan ya kepada seluruh umat manusia di bumi bahwa siapa yang menerima Kristus dan percaya kepada dia dengan segenap hati, kamu akan diselamatkan. Tadi kita sudah nyanyi ya, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kita akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu harus kita yakini benar-benar dalam kehidupan kekristenan kita ini. Ya, yang nggak kita tahu seberapa panjang lagi perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita harus menyadari hidup kita di dalam dunia ini itu karena belas kasihan Tuhan, mercy dari Tuhan. Ya, jadi itu orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus harus menyadari kita mungkin dikasih Tuhan dikasih kepercayaan ya untuk memiliki banyak harta, punya kepintaran gitu. Tetapi itu karena semata-mata belas kasihan Tuhan buat hidup saudara ya. Nah, belas kasihan Tuhan seharusnya membuat kita, saya akan memberikan beberapa poin aja pagi hari ini. Nanti saudara bisa membaca di kitab suci ya. Apa belas kasihan Tuhan buat saudara ya. Saudara bisa terus menggalinya lewat firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan 3 hal. Belas kasihan Tuhan seharusnya membuat kita, yang pertama, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, bukan hanya mengaku saja dengan mulut kita, percaya dalam hati, tetapi harus ada tindakan ya, supaya Tuhan sudah kasih anugerahkan keselamatan. Tetapi kita harus kerjakan, jadi harus ada pertobatan. Manusia lama menjadi manusia baru, nggak sekedar simsalabim, jadi manusia baru. Ya, tetapi ada proses, sama seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu, itu ada prosesnya. Ya, dan mungkin kita harus melalui proses yang panjang, nggak sebentar di dalam kehidupan kita. Ya, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Contohnya kisah perempuan yang berdosa di dalam Yohanes 8. Ya, Yohanes 8 di situ ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Ya, ketika itu wanita ini dibawa oleh masyarakat, orang banyak gitu, bahkan di situ ada
orang Farisi, ya, imam-imam kepala membawa perempuan ini di hadapan Tuhan Yesus. Tadinya mau menguji Tuhan Yesus, tapi di sini dari kisah ini ada belas kasihan Tuhan yang luar biasa untuk wanita ini, ya, yang di pandangan manusia dia adalah wanita berdosa, layak dihukum mati, dihakimin waktu itu. Saudara kebayang ya, kalau saudara di posisi wanita itu, dia udah nggak ada harga dirinya, sudah nggak berharga, dia mungkin udah didorong-dorong, mungkin ya udah dihakimin, dimarahin, kebayang ya rasanya seperti apa. Tetapi saat itu Tuhan Yesus hanya bilang, jika di antara kamu ada yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu ke wanita ini. Nggak ada yang melemparin. Kenapa? Karena mereka menyadari semua orang udah berbuat dosa. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11 saja ya. Nanti saudara bisa baca kisahnya di rumah. Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Maksudnya orang-orang yang tadi menghakimi perempuan ini. "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu belas kasihan Tuhan Yesus untuk wanita ini, saudara. Yang tadinya dia mungkin layak menerima hukuman karena dia udah berzina, berbuat dosa, dihakimin oleh massa gitu ya. Berapa banyak di dunia ini ketika seseorang melakukan kesalahan, penghakiman datang atas dirinya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita mungkin berbuat salah, itu ya mendapatkan tuduhan-tuduhan, penghakiman gitu. Tetapi kita punya pembela ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, Dia memberikan belas kasihannya untuk kita semua. Amin. Ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara terus menggali firman Tuhan, saudara akan membaca seluruh isi firman Tuhan ini, ada belas kasihan Tuhan yang luar biasa untuk setiap orang yang percaya kepadanya ya. Nah, di dalam Roma 2 ayat 4 dan 6 dikatakan, Roma 2 ayat 4 sampai 6, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Jadi saudara, hati-hati ya saudara. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus pun dikatakan kita sudah dimerdekakan dari dosa, dikatakan jangan kita berbuat dosa lagi. Ya, ketika kita memutuskan percaya sama Tuhan Yesus, aku nggak mau berbuat dosa, itu serangan-serangan banyak saudara yang membuat menarik kita kembali kepada kegelapan. Tetapi kita harus mengambil satu sikap atau komitmen setelah kita menerima belas kasihan Tuhan yang luar biasa itu. Sikap kita harusnya dikatakan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh gitu. Jadi nggak hanya ngomong, ya, tetapi ini antara kita sama Tuhan. Ya, mungkin orang yang dekat sama kita nggak tahu gitu, ya, apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi antara kita sama Tuhan, bagaimana komitmen kita mengikut Tuhan Yesus? Ya, masih adakah dosa-dosa yang mengikat kita sehingga dikatakan oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Jadi kalau misalnya ada satu murka, artinya hal-hal yang membuat kenapa ya ini kok terjadi dalam hidup kita, itu harus jadi introspeksi kita sendiri. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan nggak sayang sama kita. Harusnya dibalik. Kita udah benar bertobat sungguh-sungguh belum gitu? Ya, kadang-kadang kan kita mau berkatnya Tuhan aja. Tuhan lepaskan aku dari pencobaan. Tuhan, pokoknya pengen dikasih yang baik-baik aja. Tetapi Tuhan kan udah bilang, aku udah kasih anugerah itu loh, belas kasihan yang aku tunjukkan ketika kamu masih bertobat. Sekarang engkau sudah mulai mengenal aku. Sungguh-sungguhlah dalam bertobat, ya, dalam pertobatan. Jadi nggak boleh main-main gitu ya. Jadi ketika ada masalah atau tantangan, jangan membuat kita itu justru jadi muji Tuhan gitu ya. Coba lihat gitu ya, nantangin Tuhan. Nggak boleh keras hati, karena nanti murkanya atau yang menerima kerugian adalah diri kita sendiri, ya. Karena tetap saja setiap orang nanti akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, gitu ya. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus dan mengenalkan anugerahnya, belas kasihannya, kita harus ada terus pertobatan yang sungguh-sungguh.
Mungkin tidak bisa dalam proses sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, seumur hidup saudara. Itu harus ada pertobatan setiap hari. Artinya kita harus connect sama Tuhan, ya, belajar terus dari firman Tuhan. Kita baca Alkitab aja setahun, mungkin nggak kita mengerti sepenuhnya isinya ya. Nanti kita baca lagi, balik lagi, oh ini Tuhan maksudnya, baca lagi gitu. Kita dapat firman Tuhan tiap minggu yang mungkin ayatnya bisa kita dengar ratusan kali gitu. Tapi kadang-kadang orang bisa ngehnya di sekian ratus baru ngeh, oh ini ayat firman Tuhan ini udah sering saya baca, tetapi Tuhan punya maksud. Ya itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Kita harus terus bertobatnya tuh tiap hari, yang dituntun belajarnya tuh tiap hari sama Tuhan. Yang penting kita harus sungguh-sungguh, ya aku mau bertobat, jangan balik lagi ke dosa-dosa yang lama, apalagi melakukan dosa-dosa yang baru ya. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, belas kasihan Tuhan seharusnya membuat kita mencari perkenanan Tuhan selalu. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, ya. Jadi kita harus terus juga saling mengingatkan bahwa kita nggak boleh menyia-nyiakan anugerah atau kasih karunia Tuhan ya dalam kehidupan kita. Karena kita lupa ketika masalah yang datang bertubi-tubi mungkin membuat kita seolah-olah menyia-nyiakan karunia Allah. Mungkin kita ingat, oh Tuhan juru selamatku, tapi ketika masalah itu menindis kita, kadang-kadang kita lupa anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Justru dalam kelemahan lah kuasa-Ku bekerja secara sempurna. Nah itu ya harus dipraktekkan saudara. Enggak semua hidup tuh berjalan mulus. Justru kita mungkin harus mengalami kegagalan dulu supaya kita tahu apa yang namanya menang gitu. Kita harus melewati lembah air mata dulu sehingga kita ketika mendapat sukacita, oh ini ya Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita tuh diajar sama Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang gampangan gitu ya. Nah itu tadi tentang anugerah. Tapi apa yang dikatakan kita harus cari perkenanan Tuhan selalu. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah atau demi belas kasihan Tuhan ya, kemurahan itu belas kasihan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah mencari perkenanan Tuhan, saudara. Jadi tujuan hidup kita setelah kita mengenal Tuhan Yesus adalah mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang kudus dan hidup. Jadi nggak boleh mempersembahkan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, karena sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor dikatakan tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Nggak mungkin dong nanti di surga kita kecampur. Udah pasti ya kita masuk surga gitu. Nggak akan dicampur orang-orang yang dikatakan suka menyembah Tuhan dengan orang-orang yang jahat. Itu nggak ada bagiannya, saudara. Itu tertulis dalam firman Tuhan juga ya. Jadi sama kita hidup dikatakan, hidup dalam kekristenan kita mengenal Tuhan Yesus dikatakan mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah dikatakan. Saat ini kita melakukan ibadah secara rutin ya, setiap hari Minggu. Ini juga perlu karena telinga ya, telinga kita itu terus dirangsang untuk mendengar firman Tuhan. Dipaksa saya pun memotivasi diri saya sendiri untuk mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, terlatih, karena dikatakan ibadah atau rohani ini juga, ibadah ini merupakan satu latihan untuk rohani kita, bukan hanya yang jasmani. Kita mau dapatkan tubuh yang sehat aja harus dilatih ya, yang gemuk gitu mau kurus ya harus dilatih, nggak bisa trim gitu ya. Tiba-tiba saya gemuk gitu pengen kurus, ubah dong aku jadi langsing, jadi langsing, enggak, itu ada prosesnya saudara ya, harus olahraga ya. Om Abun ketawa, kita ketemu ya di jalan di Lapek ya, Pak Abun ya, Om Abun kalau misalnya ayo dong jalan cepat, Pak Abun cepat nih jalannya gitu ya, saya udah lambat ya, nggak apa-apa yang penting sehat gitu ya. Nah itu tuh
motivasi diri yang seperti saya pernah bilang juga ya. Dulu waktu saya memutuskan untuk ya aku mau sehat gitu, cobain jalan ya gitu. Suami saya dulu yang rajin ya, hampir tiap hari. Saya seminggu sekali gitu ya. Di rumah cukup mau latihan gitu ya. Motivasinya kurang, tapi terus banyak alasannya saya ya. Nanti pekerjaan rumah nggak beres, saya mesti jalan dulu, itu butuh 1 jam gitu. Tapi ternyata ketika menjalaninya itu berguna untuk jasmani saya. Nah seperti itu latihan rohani juga seperti itu. Pada mulanya mungkin kita mau ke gereja, aduh males gitu, aduh banyak kerjaan ya. Jadi yang dipikirin yang lainnya. Padahal ketika kita dikatakan yang namanya, oh ya harus memprioritaskan Tuhan, ibadah aja juga itu harus dimotivasi sama kita gitu ya. Datang ke sini aja itu berat saudara, tetapi dikatakan ketika kita ingat, oh iya oleh karena belas kasihan Tuhan kita ada anugerah Tuhan, aku mau beribadah. Ini baru yang ke gereja. Tapi dikatakan ibadah yang sejati itu tiap hari saudara, mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang kudus itu tiap hari. Tiap pagi kita membawa korban ucapan syukur lewat doa. Tuhan pimpin aku hari ini supaya hari ini bukan hanya kita suka mintanya gini, berkati ya Tuhan sekolah anak-anakku, berkati ya Tuhan supaya dagangku laris. Enggak, tetapi kita juga minta Tuhan supaya hari ini hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya bertemu dengan banyak orang, biarlah hidup saya juga menjadi berkat. Itu tuh nanti dikasih tantangan juga loh saudara gitu ya. Jadi itu harus tiap hari. Dan dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Banyak contoh-contohnya, tetapi anak-anak Tuhan tuh dikasih kepekaan ya. Makin kita banyak baca firman Tuhan, kita dikasih kepekaan untuk memilih. Dikatakan Tuhan nggak menciptakan kita kayak robot yang diatur, nyanto harus begini ya, oke ya, kayak robot. Atau misalnya dihipnotis, Kiki cepat kamu ambil ini, dihipnotis, nggak seperti itu saudara ya. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada perubahan budi ya tiap-tiap hari. Itu nggak seperti membalikan telapak tangan, tapi arahnya ke sana. Kita harus terus ingat bahwa kita harus terus mencari perkenanan Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun ya, jadi bukan hanya bangsa Israel, yang takut akan Dia ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya ya. Jadi terus cari perkenan Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, terus gagal lakukan lagi, arahnya ke situ. Kalau saudara berhenti, yang rugi saudara sendiri. Saudara, di dalam firman Tuhan juga ada beberapa contoh ya. Esther ya saudara ya. Esther asalnya seorang gadis biasa-biasa saja, tetapi Tuhan angkat dia ya, sehingga dia bisa menjadi seorang ratu. Prosesnya nggak mudah, dia harus diisolasi, dipermak istilahnya gitu ya, dari gadis yang kumal gitu ya, yang tidak bersinar, tetapi itu diproses ya sampai dia jadi seorang ratu yang cantik secara jasmani. Tetapi ujiannya nggak berhenti sampai di situ. Dikatakan kalau saudara nanti baca di kitab Esther, Esther ini adalah seorang keturunan Yahudi. Dia harus menghadapi masalah yang besar untuk ukuran seorang wanita. Dikatakan suatu hari bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Sepupunya yang dianggap juga udah sebagai orang tuanya dikatakan, jangan kira kamu ada di dalam istana kamu akan selamat gitu ya. Sampai ada perkataan seperti itu. Tetapi dikatakan Esther juga harus bayar harga, doa puasa ya, doa puasa sampai akhirnya perkenanan, dia cari terus perkenanan Tuhan dan Tuhan menolong dia, ada belas kasihan sehingga akhirnya bangsa Yahudi tidak jadi dibinasakan ya saat waktu itu Esther menjadi ratu ya. Kemudian juga ada Ruth. Kita tahu Ruth ini adalah orang yang sebelumnya dari bangsa yang tidak mengenal Allah, dikatakan menyembah berhala. Tetapi ketika dia berkomitmen untuk mengikuti mertuanya, dikatakan kemana ya, mama pergi ya, atau ibu pergi, kamu pergi, saya akan mengikut. Tuhanmu adalah Tuhanku. Nah itu waktu Ruth mengambil
posisi seperti itu, dia nggak langsung juga mengalami hal-hal yang mudah dalam kehidupannya. Dia harus bekerja keras, dia harus juga menghidupi mertuanya gitu. Tapi dia jalani, ya, ada perkenanan Tuhan. Dia cari terus perkenanan Tuhan dan belas kasihan Tuhan terjadi atas hidupnya sehingga hidupnya diangkat. Itu belas kasihan Tuhan, saudara. Yang tadinya seharusnya dia nggak terima, tapi dia terima, itu belas kasihan Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, saudara, belas kasihan Tuhan seharusnya membuat kita setia pada Tuhan Yesus sampai akhir. Harus sampai akhir. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saudara, ketika kita sudah yakin ya bahwa Tuhan tuh udah anugerahkan keselamatan, kita hidup dalam belas kasihannya Tuhan, yang selama hidup ini ada belas kasihan Tuhan, kita akan menyerahkan kehidupan ini, ya, setia pada Tuhan Yesus sampai akhir, dan sampai kita bisa berkata seperti Paulus yang katakan ini, hidup bagiku adalah Kristus, dan kalaupun aku mati itu adalah keuntungan. Jadi nggak ada ketakutan lagi, kapanpun kita dipanggil pulang kita siap gitu ya. Dan kalau kita hidup, kita harus memberi buah, tua, muda, anak-anak, biar kita menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah yang menyukakan Tuhan, buah yang berdampak, membawa dampak bagi sekeliling kita, terutama untuk keluarga kita. Mulailah terus tiap hari ya, supaya hidup kita berdampak. Mazmur 119 ayat 112 dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Itu keputusan Daud. Biarlah ini juga menjadi satu keputusan kita. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Condongkan hati kita kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kemana pikiran hati kita condongkan? Kalau kita terus mencondongkan hati kita kepada Tuhan, melihat betapa besar anugerah Tuhan yang gak bisa dibayarkan, gratis Tuhan kasih. Karena dikatakan kita gak bisa membayarnya dengan mau berapa ember kayak gitu ya, triliun itu kita gak bisa mengganti keselamatan. Dengan perbuatan baik juga gak bisa. Perbuatan baik itu hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa ya kita dikasih tanggung jawab untuk berbuat baik karena kita udah menerima belas kasihan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Ya. Seperti halnya Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak, demikian juga kita yang sudah mendapat belas kasihan Tuhan, kita juga harus berbelas kasih kepada yang lain, ya. Dengan melepaskan pengampunan, kita sudah bertobat juga ketika melihat orang-orang di sekeliling kita ada yang melakukan dosa atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita juga dikasih tanggung jawab, apalagi kalau kenal gitu ya, untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Jadi kita nggak bisa diam-diam saja. Minimal kita harus berdoa untuk mereka semua. Di dalam Markus 6 ayat 34 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini belas kasihan Tuhan Yesus. Ketika melihat orang-orang telantar, ketika melihat orang-orang sakit, hatinya berbelas kasihan. Bukan hanya sekedar simpati, tetapi ada empati. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, simpati itu akan terus bertumbuh menjadi empati, sehingga kita nggak menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hanya diam saja ketika melihat orang-orang lain membutuhkan pertolongan. Ya, minimal dikatakan tadi, berdoa itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Ya, tiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, nggak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi doakan yang lain juga. Amin. Ya, supaya belas kasihan itu tidak berhenti di kita aja, tetapi kita juga membagikan yang lain kepada yang lain, supaya yang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus tuh hidup mereka tuh udah dikasihani, dikatakan oleh Tuhan, udah disiapin anugerah keselamatan, cuman nggak ada yang mengabarkannya untuk mereka. Tetapi cara Tuhan tuh luar biasa ya, saudara. Di akhir zaman ini, saudara, kita lihat medsos ya, juga banyak firman Tuhan bertebaran. Dan setiap orang yang tadinya nggak mengenal Tuhan Yesus bisa percaya sama Tuhan Yesus. Dikatakan tadi juga di akurat ya, bahwa
Mandi akurat renungan, karena tiap pagi juga banyak renungan yang saya baca ya, bahwa di seluruh dunia ini persentase orang Kristen itu yang paling banyak sebetulnya. Mungkin di Indonesia enggak gitu ya, tetapi di dalam seluruh dunia banyak orang-orang yang mungkin di KTP-nya enggak tercatat orang Kristen, tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita yang udah duluan mengenal Tuhan Yesus jangan sampai ketinggalan. Biarlah kita merasakan terus belas kasihan Tuhan itu yang tadinya nggak pantas kita terima ya, tetapi Tuhan sudah berikan untuk saudara dan saya. Nggak hanya nanti ya, masuk surga, itu jaminan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi selama hidup kita di dalam dunia, belas kasihan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tadi pujian yang pertama dikatakan, apa yang tidak kita pikirkan Tuhan berikan, itu belas kasihan Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan ngasih lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi jangan berhenti berdoa, terus ya dikatakan bertobat dengan sungguh-sungguh, terus cari perkenanan Tuhan ya. Hari Minggu tuh, saya sibuk di hari ini, pokoknya ibadah dulu, enggak gitu ya. Ada doa, kita doa dulu gitu ya. Jadi itu tadi, mencondongkan hatinya kepada Tuhan, dan kesetiaan itu harus terus dijaga. Karena hati-hati di akhir zaman ini banyak juga dikatakan firman Tuhan nanti juga akan banyak yang berjatuhan, tapi semoga tidak ada salah satunya dari kita semua ya, tetapi kita semua terus bertahan sampai akhir. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saudara ingat bahwa God's mercy itu terus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita gitu, kita ada di posisi ya, kita udah di posisi percaya sama Tuhan Yesus, nggak hanya cuman diam aja menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi orang Kristen yang aktif. Dikatakan harus terus bertobat dengan sungguh-sungguh, cari terus perkenanan Tuhan, berarti harus kejar perkenanannya ya, dan terus setia sampai akhir. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali cinta Yesus tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Cinta
begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau kami ada pagi hari ini, itu karena juga belas kasihan Bapa di surga, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, perjalanan hidup ini tidak mudah. Banyak tantangan masalah, sehingga Tuhan Yesus yang membuat kadang kami berpikir Tuhan Yesus Tuhan nggak ada. Mungkin berpikir Tuhan Yesus bahwa kami hidup di dunia ini sendiri. Berpikir Tuhan Yesus bahwa kami tidak bisa melewati semuanya. Tetapi Tuhan Yesus, kenyataannya kami selalu bisa melewati setiap musim-musim kehidupan kami. Itu karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan baru pada pagi hari ini, izinkan kami untuk beribadah Tuhan Yesus. Itu merupakan juga anugerah Tuhan yang besar. Biar Tuhan melewati musim-musim kehidupan kami ke depan. Apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, ketika kami berlimpah maupun kurang, ketika kami merasa kuat, ada dalam keadaan kuat ataupun lemah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu ada buat kami semua. Dan biar Tuhan kami menyatakan Tuhan Yesus, supaya kami boleh terus hidup di dalam kemurahan Tuhan selalu. Tuhan Yesus mau terus cari perkenanan Tuhan, mau Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengalami pertobatan dalam kehidupan, mau terus belajar dilatih sama Tuhan, supaya hati kami juga terus dilembutkan, tidak keras hati, tidak keras kepala Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan memakai Musa, memakai Abraham, memakai Daud, Tuhan Yesus, kami juga mau dipakai oleh Tuhan. Dan bila Tuhan terus Tuhan, kami juga bisa setia sampai akhir. Biarlah perkataan kami ini Tuhan, Tuhan yang akan tangkap Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bukan karena kuat gagah kami menjalani kehidupan ini, karena kami nggak mampu, kami bisa jatuh, kami sangat terbatas, tetapi kami butuh terus belas kasihan Tuhan, sehingga kami terus dimampukan untuk kami melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk kami terus melakukannya Tuhan Yesus dengan penuh kasih, sehingga mata kami juga terbuka dan kami bisa berbagi kepada yang lain. Belas kasihan Bapa di surga ini Tuhan Yesus bisa juga menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Tuhan juga yang akan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan Yesus. Di tengah setiap permasalahan yang ada, bahkan di permasalahan-permasalahan dalam gereja-gereja Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyediakan jiwa-jiwa untuk GBS Kalvari ini, jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang kelaparan dan haus akan firman Tuhan, jiwa-jiwa yang mau terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan akan kirim ke tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami yang sudah ada, kami terus mau berjuang, kami mau terus semangat mengikut Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kami Tuhan Yesus melewati setiap ujian apapun juga yang sakit saat ini. Kami percaya itu tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan, kami mau menyatakan dan kami mau melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dinyatakan, sehingga kami boleh disembuhkan dari sakit kami. Tuhan akan memulihkan keadaan keuangan kami, Tuhan akan memulihkan rumah tangga kami, Tuhan akan menguatkan kami yang lemah, Tuhan akan mengadakan perubahan segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu akan terjadi di dalam setiap kami yang datang pada pagi hari ini, yang melihat juga di online. Semua yang mendengar perkataan firman Tuhan, mereka akan dibebaskan, mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Good morning, GBS Kalvari School. Welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari tahun ini, Welcome kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami. and be part of our family. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada Doa puasa jam 5 sore. di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. So, tunggu apa lagi? Kita akan sama-sama berkumpul di tempat puasa ini ya. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 4:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, ada tetap waktu ya. Bagi para pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Event.
di GBS Kalvaris Sukabumi. Jam 5 sore. Mari berkumpul menjadi pribadi sejati yang cinta akan Tuhan. Nah, untuk para teenager, youth, College dan young adult, hari Sabtu depan kita ada Kalvarium jam 5 sore. di GBIS Kalvaris Sukabumi. Hari Sabtu depan kita ada sesuatu yang menarik loh. So, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah raya jam 8 pagi. di GBIS Kalvaris Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan Kalvari Kids di lantai 3. kita akan bersama bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I shall catch you. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menaruh sedikit akan membuat sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan membawa banyak juga. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persembahyan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi. Follow Instagram @gbis Kalvaris Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami, Jangan lewatkan kesempatan kita untuk membangun iman dan komunitas. ingat bersama Kristus. Kita lalui Tuhan. That's all for today. Thank you for watching us on GBIS Kalvaris Sukabumi this week. Are you ready for the lesson Sunday? Sit tight and open your heart. God bless. Puji Tuhan, Watson ini mengingatkan kita juga ada bahwa jam-jam ibadah yang lain di tempat ini ya. Hari Rabu kita ketemu lagi di sini untuk doa ya. Dan hari Kamis ini host ini di rumah Ibu Dewi, nanti juga akan dibuka pendaftaran. Minggu depan ada perjamuan kudus dan juga pengumpulan persepuluhan. Nanti amplop persepuluhannya akan dibagikan oleh Aser ya, pulang ibadah. Dan juga untuk baptisan, yang mau daftar baptisan masih dibuka kesempatan ya sampai minggu depan ya. Dan juga yang sudah mendaftar nanti juga akan dihubungi ya, kita akan bicara lebih lanjut kapan kita akan memulai baptisan, artinya katekisasinya ya. Dan juga puji Tuhan untuk sound system juga tetap saudara doakan peremajaan sound system yang kedua ini. Kalau saudara nanti perhatikan ya, akan ada update terus yang yang dibutuhkan akan terus bertambah, dan dalam waktu dekat kami percaya itu juga akan terrealisasi sama seperti pencarian dana yang pertama di dalam nama Tuhan Yesus ya. Terima kasih, kita akan menjalankan persembahan. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah, yang luar biasa. Biar Tuhan Yesus semangat ini tidak padam begitu saja, tetapi Tuhan Yesus setelah kami pulang dari tempat ini, Tuhan Yesus, minggu berkat ini akan terus kami rasakan sepanjang hari, bahkan setiap hari Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan yang akan menyucikan setiap hati kami supaya kami memberi dengan penuh sukacita, bukan besar kecilnya, tetapi Tuhan Yesus ketika kami memberi dengan sukacita dan tulus, kami percaya persembahan yang mati ini juga akan Tuhan pakai untuk pekerjaan di tempat ini, bahkan untuk juga menabur pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati yang memberi, kami percaya Tuhan juga akan mencukupkan atas segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, mari berikan dengan bersukacita. Betapa
kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai kami terus merasakan kebaikan-kebaikan-Mu yang lain yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Akhirnya Kau dapati aku tetap Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Telah kulihat, amin. Kami akan melihat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Kami akan mengalami God's mercy dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami mujizat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Perkatakan sekali lagi. Kau dapati. Kau dapati aku tetap. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarkan kami boleh mengalami God's mercy, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bertobat setiap hari. Kami juga Tuhan Yesus mau terus mencari Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan setia sampai akhir, Tuhan Yesus. Kami akan melihat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pertemukan juga Tuhan jemaat GBS Kalvari dengan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Masih banyak di luar sana orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, yang memerlukan keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan urapan Tuhan, supaya mereka semua Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus pakai Tuhan seluruh jemaat GBS Kalvari untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka juga turut mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mereka juga boleh diselamatkan, mereka juga boleh mendapatkan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, dalam minggu depan kami juga akan bertambah-tambah jumlah di jemaat GBS Kalvari ini Tuhan Yesus, karena jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kalau kami yang datang pada hari ini Tuhan Yesus, apapun profesi kami Bapak, baik itu yang bekerja, berusaha, yang dalam profesi kami sebagai memberi jasa Tuhan Yesus, apapun juga Bapak, Tuhan akan berkati Bapak. Dan setiap pekerjaan kami, bisnis yang sedang kami lakukan, kami akan melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Atau kemudian kami datang pada hari ini Bapak, yang ibadah onsite ataupun online, dalam keadaan sakit, kelemahan-kelemahan tubuh kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan kami, sehingga Tuhan seminggu-minggu selanjutnya kami boleh berkumpul di tempat ini Bapak untuk berbakti bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami percaya semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di
dalam minggu yang penuh dengan berkat ini, minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan, yang minggu yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Kami akan boleh merasakannya pada hari ini dan juga pada hari ini, bahkan beberapa menit ke depan kami akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan keselamatan, dan kami boleh menceritakan itu kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Aku